Isi kandungan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah Ummul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai dan Bapak doakan, semoga kalian tetap sehat dan tetap bahagia serta berhasil dalam mencari ilmu, dan mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini materi pelajarannya adalah memahami isi kandungan surat Al-Fatihah. Pada minggu yang lalu Bapak sudah menjelaskan bahwa surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Nah, baiklah. Ayat pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Perlu kalian ingat, ayat pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kedua adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, selanjutnya pada hari ini kita akan mengenal isi kandungan surat Al-Fatihah. Sebelum Bapak menjelaskan isi kandungan surat Al-Fatihah, Bapak ingin mengulang kembali penjelasan tentang arti surat Al-Fatihah, yaitu pembukaan. Surat ini termasuk surat Makkiyah, diturunkan di kota Mekah. Nah, sekalian, pada minggu yang lalu Bapak juga sudah menjelaskan bahwa surat Al-Fatihah disebut juga Ummul Quran. Nah, surat Al-Fatihah disebut juga apa? Ummul Quran. Apa itu Ummul Quran? Umun ibu Quran Al-Quran, jadi induk Al-Quran. Surat Al-Fatihah disebut Ummul Quran atau induk Al-Quran. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa surat Al-Fatihah disebut juga As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Nah, jadi surat Al-Fatihah ternyata sudah memiliki 2 nama. Yang pertama Ummul Quran, yang kedua As-Sab'ul Masani. Karena dibaca setiap pada waktu sholat. Oleh karena itu surat Al-Fatihah wajib dibaca dalam setiap sholat. Bahkan Rasulullah mengatakan, la sholata liman lam yaqra'u bi ummil Quran. Hadis muttafaqun alaih atau Bukhari Muslim. La sholata, tidak ada sholat, liman, bagi orang, lam yaqra'u, yang tidak membaca ummul Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi kalau kalian tidak membaca surat Fatihah dalam sholat, maka sholatnya tidak sah. Baik, sekarang saya lanjutkan penjelasan mengenai isi kandungan surat Al-Fatihah. 1. Surat Al-Fatihah berisi tentang keimanan kepada Allah, yaitu bahwa segala puji dan ucapan syukur atas nikmat itu bagi Allah. Ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi
Allah yang maha penguasa alam semesta. Kandungan surat Al-Fatihah yang pertama tadi bahwa keimanan kepada Allah. Yang kedua berisi hukum-hukum dan pelajaran yang harus ditempuh bagi orang yang ingin selamat, ingin bahagia di dunia dan akhirat. Hukum-hukum apa saja yang ada dalam Al-Quran? Salah satunya tadi terkait dengan hukum sholat. Sholat tidak sah kalau tidak baca surat Al-Fatihah. Pelajaran apa yang terkandung dalam surat Al-Fatihah? Salah satu pelajarannya adalah kita agar senantiasa berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Jadi ada pelajaran tentang ibadah di sana, bagaimana mengabdi kepada Allah. Bagaimana seorang hamba mengabdi kepada Allah. Menyembah Allah melalui sholat. Beribadah kepada Allah melalui sholat. Mengamalkan rukun iman, rukun Islam. Gitu. Di situ terdapat pelajaran di dalam surat Al-Fatihah. Yang ketiga, yang terakhir, bahwa dalam Al-Quran yaitu surat Al-Fatihah mengandung kisah para nabi dan kisah umat terdahulu yang melupakan nikmat yang Allah berikan dan umat terdahulu yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Di mana di akhir ayat surat Al-Fatihah itu ayat 7, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang Engkau telah beri petunjuk kepada mereka. Yaitu dan telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Bukan jalan orang yang Kau murkai. Nah, pada zaman dulu banyak orang yang menempuh jalan yang dibenci, dimurkai oleh Allah. Dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Pada zaman dahulu banyak orang yang memilih jalan yang tersesat daripada jalan petunjuk Allah. Nah, di zaman sekarang juga masih ada orang yang memilih jalan sesat, memilih jalan yang dimurkai oleh Allah. Contohnya, Allah cinta kalian sholat subuh, tetapi kalian tidak melaksanakan ibadah sholat subuh. Berarti kalian telah memilih jalan yang dimurkai oleh Allah. Nah ini. Nah, Allah mencintai kalian menjadi orang yang rajin taat beribadah kepada Allah. Tapi kalian tidak mau rajin dan tidak mau taat kepada Allah. Maka berarti kalian telah memilih jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga tidak demikian. Tapi masih ada orang-orang yang memilih jalan yang dimurkai, bukan jalan yang dicintai Allah. Jalan petunjuk Allah ditinggalkan, jalan petunjuk selain Allah dikerjakan. Ini banyak zaman sekarang. Anak-anak sekalian, harus kita fahami. Kandungan dari surat Al-Fatihah ini sangat luas. Salah satunya adalah keimanan, hukum-hukum pelajaran dan kisah pada zaman dahulu.
kisah di mana orang lebih memilih jalan yang tersesat, yaitu tidak mau beribadah kepada Allah, malah dia menyembah patung. Nah ini juga ada dalam Al-Quran. Nah pentingnya surat Al-Fatihah ini harus kita baca dengan baik adalah karena surat Al-Fatihah ini merupakan rukun, salah satu rukun sholat. Rasulullah bersabda, la sholata liman lam yaqra'ul Qur'an, lam yaqra'u ummil Qur'an. Tidak dikatakan sholat orang yang tidak membaca ummul Qur'an, yaitu surat Al-Fatihah. Nah demikian adik-adik sekalian, anak-anak sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, itulah kandungan surat Al-Fatihah. Kalian dengarkan lagi, putar lagi penjelasan dari Bapak ini, kemudian kalian tulis dan simpulkan apa-apa yang terdapat di dalam isi kandungan surat Al-Fatihah tadi. Begitu pelajaran kita kali ini. Hendaklah kalian memperhatikan dengan baik dan benar. Baik, mari kita coba dengarkan bacaan dari Ahmad Firdaus Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, Ahmad Firdaus Al-Bantani, kalian membaca surat Al-Fatihah, bukan surat An-Nas ya. Baik, kita coba yang lainnya yang mau membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Surat apa yang dibaca itu? Surat An-Nas. Padahal kita disuruh membaca surat Al-Fatihah. Baiklah, Bapak akan bacakan surat Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat berapa? Ayat 1. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat berapa? Ayat 2. Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat berapa? Ayat 3. Maliki yaumiddin. Ayat berapa? Ayat keempat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ayat berapa? Ayat kelima. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat keberapa? Ayat ke-6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat keberapa? Ayat ke-7. Jadi surat Al-Fatihah ada berapa ayat anak-anak? Ada 7 ayat ya. Ada 7 ayat. Ingat-ingat ya. Ada 7 ayat. Ayat pertama bagaimana surat Al-Fatihah itu? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-7 gimana? Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, baik. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan pelajaran kita hari ini, yaitu memahami isi kandungan surat Al-Fatihah. Baiklah, kalian putar kembali video ini, kalian dengarkan kembali, kemudian kalian tulis kesimpulannya. Selamat mengerjakan. Nah ini, selamat mengerjakan. Nah ini ya. Dari Bapak saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.